Demikian juga sebaliknya. Mungkin Mas Fitra sebagai pengamat ekonomi dan juga pernah menjadi staf ahli di Kementerian Perdagangan bisa memberikan kira-kira kalau untuk Indonesia Australia potensi apa saja yang bisa digali untuk mencapai quick wins bagi eksportir Indonesia, dan mungkin Mas Fitra juga bisa menjelaskan kira-kira powerhouse opportunity apa yang bisa dikembangkan untuk dengan menggunakan fasilitas IACPA ini. Dari tadi. Oh belum nyala. Iya. Oh iya, masalah. Perlu on off dulu. So it's not bukan kutukan di sini. Bukan. Oke, baik, terima kasih Mbak Uti ya. Terima kasih sekali. Juga diundang oleh Pak Haris di sini. Sebenarnya saya juga pengen belajar ya untuk ekspor. Saya sama teman-teman juga sedang berusaha. Jadi saya nggak cuma mengetahui filosofisnya, datanya seperti apa, tapi saya juga pengen coba. Kalau gagal nggak apa-apa, yang penting udah coba kan. Nah, terus sedikit koreksi, saya bukan staf ahli, tapi dulu tenaga ahli. Staf ahli itu kan harus dari ini. Dan sempat jadi juru bicara juga. Okay. Mungkin karena nggak dapat mau di Ayunda gitu kan, cari apa segala macam. Lo kan orang Padang, Fit. Bisa lah ngomong-ngomong sedikit lah. Nah, oke. Jadi gini, mungkin sebagai powerhouse kita bicara low hanging fruits-nya dulu ya. Kan kalau kita bicara mengenai teori center and periphery, yang deket-deket dulu nih, gitu kan. Yang deket-deket apa sih? Tadi udah sebenarnya para praktisi tadi sudah menyampaikan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari data itu kalau kita ekspor ke sana itu ada electronic parts, kemudian ada tropical woods, kemudian ada steel, gold, ya, fertilizers itu kita ekspor ke Australia. Bahkan itu kalau untuk steel, stainless steel kita kan sudah punya produk nikel terus diturunin jadi ferronikel dicampur jadi chrome jadi stainless steel begitu kan, itu juga jadi produk unggulan kita juga tuh. Nah, yang kita impor biasanya itu wheat for gandum ya, bukan wheat ganja ya. Kalau ganja kita punya, nggak perlu diimpor ya, wheat. So, apa namanya, ini bagian dari diversifikasi juga lah. Kita juga nggak terlalu tergantung mungkin dari Rusia, Ukraina atau India. Kita juga mendiversifikasi ke Australia. Terus impor juga iron ore, coal gitu ya. Nah, ini yang low hanging fruits. Yang powerhouse yang mana nih? Nah, sekarang kita punya, sebenarnya waktu awal pembahasan awal IACPA itu kan masuk EV, electric vehicles. Itu awalnya banyak yang mengernyitkan dahi. Ini ngapain kita bikin begini? Emang kita bisa supply itu? Tapi pada akhirnya along the way kita melihat, loh kita bisa. Apalagi kita punya nikelnya, nikel ferronikel, tapi kita nggak punya lithium. Lithium itu di Australia, 44% cadangan lithium dunia itu berasal dari Australia. Nah ini kita berarti bisa bergerak dari sisi hulunya, pertama. Kemudian mengenerate itu, nikel, lithium segala macam kita jadiin baterai, ya terus jadi Yeah, so can I move there mungkin di sini is a curse ya. Duduk di sini ya, seperti tadi Pak Brian tadi kan juga masalah duduk di sini. Oke, itu dari sisi hulunya. Terus dari capacity spillover kita juga bisa masuk ke hilirnya electric vehicle, itu juga bisa. Gitu ya. Saya Mbak Uti, saya di UI saya pernah diminta untuk ngitung semacam keuntungan lah, potensi keuntungan mobil listrik. Waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2013, 2014 itu program SBY. Kemudian ada 5 kampus yang ditunjuk. Ada UI, ITS, UNAIR, UNS ya, kalau nggak salah ada 5 oleh 0 ya. Nah, UI itu adalah satu-satunya kampus, ya, ITB juga ada, satu-satunya kampus yang selain bicara mengenai technological know-how-nya, tapi juga kemudian bicara mengenai aspek-aspek rumpun sosial humaniora. Waktu itu saya memimpin rumpun sosial humanioranya. Jadi ekonomi, politik, bahasa, sosial, budaya, segala macam. Itu kan melakukan survei segala macam di lapangan dan seterusnya. Nah, salah satu yang menarik adalah waktu itu kita buat semacam forecast bahwa sebenarnya window of opportunity-nya itu berada di periode 2020 sampai 2023 itu. Nah, cuma masalahnya itu ya, saya waktu itu sudah sampai ke Kementerian Keuangan di LPDP, kita bikin roadmap segala macam. Cuma belum working well ya, karena memang itu kita nggak kolaborasi sama industri, kita nggak kolaborasi sama lain. Biasalah, kampus kan biasa
mikir sendiri gitu, tapi nggak tahu industrinya butuh atau enggak. Nah ini mungkin salah satu PR-nya adalah bahwa kita butuh kolaborasi. Tapi window-nya masih ada. Dan artinya kita juga punya IASEPA di sini. Dan this won't be a single undertaking karena selain IASEPA di situ di sekelilingnya ada RCEP. RCEP kan juga bisa kemudian menjadi penguat. Ya, memang Mbak Wati bilang ini bakalan jadi spaghetti bowl. Tapi saya lebih percaya Baldwin ketika dia bicara ini ya this is the second best. Kalau misalnya memang nggak bisa bagian dari multilateralism, ya kita bisa bicara dalam konteks regional bilateral. Itu nggak masalah. Asalkan itu kan apply to multilateralism itu sendiri begitu ya. Dan saya rasa itu bisa menjadi semacam economic powerhouse. Karena kalau kita bicara EV, itu kan sekarang baru at a very early stage. Semua bisa kemudian masuk ke situ. Kalau kita hitung-hitung gitu kan, ya kita memang kalau dari sisi RCA kita memang di bagian paling belakang lah. Tapi RC itu kan dinamis. Reveal Comparative Advantage Index itu kan dinamis. Kita bisa kemudian along the way with collaboration. Karena sekarang bukan zamannya lagi kita kompetisi. Zamannya adalah kolaborasi. Karena waktu itu juga saya sering bicara dengan teman-teman Kemendak. Ketika kita bicara potensi ekonomi, kita kerjasama segala macam, jangan bicara bahwa kita tidak bisa compete, tapi apa yang bisa kita dapatkan dari sana. Cost of not joining, itu mungkin juga harus dihitung. Bukan cuma cost of joining, cost of not joining, itu ada trade diversion, ada investment diversion, dan seterusnya kan. Nah itu yang kemudian harus kita, ungkap dan harus kita push. Nah, mungkin sebelum mungkin ke Pak Paul, ini saya menyampaikan ada suatu cerita yang saya waktu itu datang ke ruangannya Pak Mendak, Pak Agus. Waktu itu saya bilang, Pak Mendak, ini kita akan ada masalah. Mei 2020. Big boys ini ngasih stimulus. Sementara supply itu bakalan mandek karena pandemi. Nah, waktu itu saya bilang ini akan ada disproporsionalitas antara supply dan demand. Nah, mulai dari sekarang kita harus menguat regional surroundings kita. Caranya karena nanti ke depan bakal banyak negara-negara yang menahan ekspornya untuk memprioritaskan di dalam negeri. Nah, untuk itu, why not kita bikin semacam another Chiang Mai Initiative. Chiang Mai Initiative dulu adalah di sektor moneter, international reserves. Tapi kita sekarang tidak bermasalah dari sisi international reserves. Kita surplus terus. Cadangan devisa kita menumpuk kemarin 4,9 miliar dolar. Gitu kan, surplus 29 bulan berturut-turut kita surplus. Artinya kita nggak bermasalah dari sisi reserves. Tapi kita akan punya masalah nanti ke depannya, di tengah gejolak ini, masalah input produksi. Nah ini yang makanya kita generate nih, collaboration yang bisa bilateral, bisa kemudian regional, ya artinya ketika kita berhubungan dengan Australia, this won't be a single undertaking. Ini juga kemudian kita harus berkelompok juga, ya dengan berkongsi dengan elit, supaya apa? Supaya kita juga ketiban elitnya. Sebenarnya kalau misalnya orang naik Brompton semua, kita nggak ada, kita nggak punya Brompton. Nanti juga ada yang minjemin Bromptonnya kita kan kalau misalnya kita ikut situ nggak apa-apa deh kita ikut aja gitu. Nah itu jadi esensi dari kerjasama perdagangan internasional seperti itu. Oke, terima kasih Mas Fitra. Oke, sekarang ke Pak Paul. Kita tahu bahwa salah satu mandat IACEPA adalah pendirian program kerjasama ekonomi yang bernama Katalis. Tadi Mas Fitra menjelaskan bahwa kita perlu membuka atau lebih bisa bilang lebih fokus lah di regional atau di bilateral. Mungkin Mas Fitra bisa menjelaskan kira-kira apa yang perlu dilakukan either oleh pemerintah atau kita di Katalis supaya bisa mempercepat proses itu. Sesuai dengan namanya kita Katalis, kita mau mempercepat proses persatuan regional atau hubungan atau meningkatkan hubungan Indonesia dan Australia. Mungkin ada saran dari Mas Fitra tidak hanya untuk eksporter, calon eksporter, tetapi juga di sini ada Kementerian Perdagangan, ada kami Katalis supaya bisa mempercepat proses katalitis tersebut. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Mbak Uti. Saya dulu waktu high school memang salah satu ilmu yang saya sukai kimia. Ya, how to be. Harus cari substance apa yang jadi katalis gitu ya supaya nanti dipercepat reaksi kimia dan seterusnya. Dan ini ya memang pertemuan-pertemuan seperti ini sebenarnya yang bisa menjadi katalis itu. Saya ingat waktu tahun berapa ya? 2017 itu ada program namanya Australia Indonesia Center. Nah itu mereka ada satu program spesifik namanya Australia Indonesia Leaders Program. Saya ikut acara itu dalam satu diskusi, ada satu perwakilan dari Australia dibilang begini, kita nggak bisa memilih tetangga kita. Tetangga yang terdekat itu adalah tetangga yang harus kita utamakan. Dan itu juga ada di Al-Quran.
ya, bahwa tetangga itu adalah yang membantu Anda di saat susah, ya. Dan ketika saat gembira itu juga kita harus berbagi, gitu kan. Nah, dari situ adalah prinsip regionalism. Bahkan kalau kita bicara mengenai dulu yang zaman Marshall Plan, kenapa sih US bantuin Europe? Ya karena kalau enggak dia nggak bakal beli produk US, makanya harus dibantu dari sisi gravity equation-nya. Dalam konteks itu saya rasa itu kalau ini kalau kita bicara pragmatis ya Australia kita nggak bisa milih tetangga lagi. Tapi sebenarnya bukan cuma kita nggak bisa milih tetangga, tapi dulu di tahun 2016 saya kasih kajian itu ke Kementerian Perdagangan bahwa Australia itu kategorinya adalah potential market yang untap ini paling dekat tapi nggak di optimas gitu kan, selalu di luar 10 besar. Dan makanya waktu itu kan kita petakan nih berdasarkan region. Nah Australia ini salah satu yang diutamakan untungnya ada IASEPA kemarin. Nah ini jangan sampai IASEPA ini nggak optimal. Nah salah satu yang membuat kalau kita bicara kajian-kajian spesifik, sekarang ini FTA utilization rate secara umum di Indonesia itu sekitar 30-an%. Apa sih yang menjadi itu tidak fully utilized? Karena keterbatasan informasi, ada aturan rule of origin ya segala macam gitu. Orang-orang gitu mau ekspor, tapi gimana peraturannya nggak tahu dan segala macam. Nah karena memang pelajaran dari dulu kenapa itu underutilized, karena memang pengusaha eksportir dan segala macam nggak dilibatkan dari awal. Nah pelajaran dari situ kalau kita bicara RCEP, IASEPA ini kan jauh lebih komprehensif pelibatannya dari sisi stakeholders. Dan ketika push itu assignment, itu kan juga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini secara terus menerus. Dan itulah yang memang harus dilakukan. Memang ini sangat klasik, tapi ya masalahnya orang tuh nggak tahu informasi asimetrik ya karena belum bertemu dan belum disampaikan. Gitu. Nah, dulu waktu saya sering temenin waktu zamannya Pak Samsul Siregar itu di mantan dubes kita juga di Swiss ya kalau nggak salah dulu di WTO kan. Nah itu saya diminta sama Pak Samsul kita ini mensosialisasikan FTA ke daerah-daerah segala macam ke daerah-daerah. Nah ini apa ya? Mereka pertanyaan-pertanyaan dasar sekali. Ini yang di kota besar gampang informasi. Tapi kalau daerah-daerah waktu itu kita kemana ya? Ke Sulawesi yang paling ujung segala macam itu yang nggak sampai informasi. Tapi mereka tertarik untuk melakukan ekspor dan segala macam. Nah ya ini makanya harus turun tangan juga government-nya, gitu kan, terus stakeholders yang lain dan seterusnya. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Fitra. Nah menyambung tadi pernyataan Mas Fitra bahwa yang perlu ada informasi, mungkin Paul bisa menjelaskan kalau misalnya ada eksportir yang tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang peluang kemitraan dengan Australia, apa yang bisa mereka lakukan atau apa yang bisa Katalis lakukan untuk? Ya, makasih Bu. I think for both exporters and investors and importers, so anybody in the trading relationship or the investing relationship that wants to build ties with Australia, between Australia and Indonesia. So anybody in this room, I assume, I would recommend that you take a close look at our website, which is www.iachepa-catalyst.org, or talk to Brian or myself, or there are a number of colleagues around today to get our brochures. But certainly look at our website in the first instance and look in particular at our investment criteria. As I said earlier, we are here to support great business ideas, and we want those ideas to come from businesses, not from us. In fact, not from government even, but from you, from businesses. Take a look at our website, take a look at our investment criteria, which we hope is very clear. The website, the investment criteria is in both languages, di dalam bahasa Indonesia juga. So all the information is there. And if you feel that you think you have a great idea that you want support with, then we would recommend you contact us. We have a facility on the website for you to submit your idea, or else you can drop us a line and we can talk with you about your idea, but we would eventually ask you to submit your idea through the website consistent with the investment criteria. I hope that's clear enough. Thank you. Okay, thank you Paul. Mungkin ini karena keterbatasan waktu juga, mungkin ada yang mau bertanya dari sini dulu. Oke, satu, ada lagi, dua, satu lagi, ya tiga. Oke, jadi yang dari sebelah kiri saya dulu, kemudian di sebelah kanan. Yes, this is
question to Mr. Paul. Nice to meet you guys. My name is Albert Felix. I'm university student from Binus, and I'm currently running export seafood company. I usually send raw material seafood to Vietnam, but today I want to access it to Australia. So, is there any specific step that we need to do to access the market? And then, is Catalyst attracted to seafood? I mean, like seafood stuff like that. Maybe there's. Hello, good morning, everyone. I would like to ask a question to Mr. Paul. Yeah, well, actually regarding the Catalyst, right? I would like to ask regarding the payment term. I know that Catalyst also facilitating with the Indonesian business and export to Australia, right? But wondering if there is the next step, if something problem happen, right? Also the payment term for 30 days after arrival of the goods, and the customers cannot able to pay for the 30 days after arrival. Will Catalyst facilitating the payment, or Catalyst help us to get the payment to the customers? Maybe that's it. Thank you. Yeah. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asbi dari Cirebon. Di sini saya sebetulnya ada booth ya, di booth IEC, Indonesian Export Channel. Dia adalah asosiasi terbesar untuk para eksportir. Di kita tergabung ada 12.000 eksportir dan 12.000 perusahaan sekaligus untuk mengupscale bisnis UMKM sampai kepada middle to up. Nah, kami juga ada di 4 booth ya, 67, 68, 53, 54. Kami di sini membawa sekitar 50-an produk ya. Salah satunya ada tamarin, ada vanilla, ada coconut derivatif juga, kemudian ada cashew dan teman-teman yang lainnya gitu ya, ada food and beverage dan lainnya. Nah, apakah bisa? Ya, pertanyaannya adalah apakah bisa? Mungkin ini ditujukan kepada Bapak yang sebelah kanan. Ya, Bapak sebelah kanan sama perwakilan dari Australia. Ya, apakah bisa asosiasi kami ini dapat mendapat katalisasi atau percepatan penjualan, atau katakanlah dipertemukan kepada buyer-buyer yang ada di Australia, mungkin mengadakan business matching dan lain sebagainya. Karena kan tadi kita lihat paparan dari bapak-bapak sekalian itu dengan tetangga kita yang sebetulnya juga memiliki potensi yang sangat tinggi, itu kita bisa membawa produk kita dan kemudian menghasilkan, dalam bahasa kasar mungkin cuan ya gitu ya, menghasilkan seperti itu, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya gitu. Nah, kami di sini membawa Asosiasi Indonesia Export Channel ini harapannya ya secara gratis ya, asosiasi kami non profit itu dapat masuk ke pasar Australia begitu. Nah, harapannya bisa mungkin setelah ini ada realisasi kerjasama ya begitu dengan Australia secara langsung, baik secara perorangan maupun secara asosiasi begitu. Mungkin dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin Paul, there's 3 question for you dan 1 pertanyaan untuk Mas Fitra. Please. Yeah, okay. Thank you very much for those great questions. Let me start with the one that I can answer the easiest, and that's the payments one. Unfortunately, I don't think that's in the remit for Catalyst. We wouldn't get involved with disputes of that nature, on individual transactions, and there's no way we could intervene. We're not law enforcement. We're not lawyers. We're not in the government. So I would recommend, if there is a issue of that sort, then you go through the diplomatic channels if it's a cross-border issue in particular.
On the other questions, I'll just say something briefly on seafood, and Brian may want to add in something extra as well, but clearly seafood and aquaculture is a strong area of comparative advantage for Indonesia, and dynamic, whether it's going to always be an area of advantage, fisheries, seafood, and there is strong and growing appetite on the demand side in the Australian market. So it is something which is in high demand. But similar to the question from the gentleman in the center there with various products, vanilla, and so on and so forth, we would love to help everybody in this room, but we can't. And so my answer is we're able to help those that help themselves by co-investing with us. So on the seafood, in our vanilla extract or whatever it is, our first investment criteria is what is the commercial case? So we would need to understand what the commercial case is. On seafood, I think we just have the rudiments of one there. But the second investment criteria is the business or the business organization or businesses together, a collective, an association, or even a public sector organization supporting SMEs able to co-invest with us. And this is one of the key differences that I think distinguishes Catalyst from a traditional development program. As I said earlier, we're not a grants program. We don't just hand over money to you. We collaborate with you when you put in either financial or in-kind support as well. So if you're willing to put money in, we may be willing to put money in. If you can put in significant amounts of your time in-kind support, then we will also be willing to consider inputting in our in-kind or financial support as well. So the answer is, please look at our website. Please look at the investment criteria, because if you think there's an opportunity to collaborate and do work in Australia, then our website, our information on the website may be the solution for you. Thank you. Oke, terima kasih. Dan website Catalyst adalah iacpa.catalyst.org. Jadi IACPA-nya digabung, iacpa-catalyst.org. Dan di situ ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan di situ ada mengenai investment kriteria yang tadi dijelaskan oleh Paul. Oke, Mas Fitra bisa menjawab? Ya, saya nggak tahu kenapa tanya kepada saya, karena yang pertanyaan itu sangat spesifik, praktis gitu ya. Saya nggak pernah melakukan ekspor, tapi gini aja deh. Saya sering tanya-tanya sama Pak Addak, saya juga pengen ekspor. Ya, makanya kemarin juga cari-cari peluang buyer dari Australia gitu kan. Jadi sebenarnya cara untuk mempercepat itu adalah kita tanya orang yang lebih tahu, gitu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dulu penelitian saya di lapangan ya, salah satu kendala ya bagi eksportir adalah mungkin yang lebih pantas itu cerita mungkin Bu Dewi kali ya. Ada dulu kita ke Sumatera Utara, lihat mereka punya potensi ekspor tapi mereka nggak bisa dibiayai perbankan. Tapi bear in mind itu tahun 2008-an yang mana sangat tight gitu ya. Uang pada saat itu perbankan juga nggak semena-mena bisa menyalurkan uangnya karena itu waktu bagian dari global financial crisis dan kita juga ikut-ikutan agak tight pasarnya. Nah, jadi waktu itu ada semacam lembaga internasional yang biayain mereka underserved clients. Jadi ini adalah salah satu kelemahan perbankan kita ya. Waktu zamannya buruk, mereka nggak mau bantu. Tapi pada saat mereka melenting gitu ya usahanya, baru ditawarin gitu. Itu yang jadi masalah gitu perbankan kita. Nah sebenarnya asosiasi ini bagus, gitu kan bisa kemudian menjamin secara rombongan gitu ya, bisa saling menjamin, bisa saling kalau ke bank juga ada lah gitu kan, fondasi segala macam itu sebenarnya udah sangat membantu ketimbang person to person. Karena what made them survive ya di Sumatera Utara itu adalah sebenarnya prinsip kolegial. Yang minjemin apa? Yang koleganya. Jadi mereka pakai semacam Chinese ethics. Bukan orang China, orang Medan, aslinya orang Jawa, tapi dia bilang, "Pak, ini Chinese business ethic ini sangat membantu kita pada saat kesulitan." Mereka lihat kita kan udah temenan dari lama nih, itu nggak apa-apa, dia dibantu. Bayarnya kapan? Ntar aja lah. Kalau misalnya lu udah maju, gitu kan. Nah itu sebenarnya itu suatu hal yang keuntungan asosiasi kan gitu. Ya bisa saling membantu aja. Kalau bank nggak mau bantuin, ya teman-teman bisa bantu aja tangganya. Terima kasih.